Bulan purnama bersinar terang menyinari malam yang sepi. Karya ilmiah kami terbentang semoga menjadi inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazwa Akilah dengan NIM 105240078 dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karya ilmiah kelompok kami, yaitu tentang kebiasaan mengkonsumsi mie instan terhadap pemahaman mahasiswa Institut Teknologi Bandung. Video ini akan berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup, metode penelitian, tinjauan pustaka, hasil dan pembahasan, kemudian terdapat kesimpulan. Latar belakang kami memilih topik ini yaitu mie instan merupakan makanan olahan yang cukup populer di kalangan mahasiswa. Mie instan kerap menjadi penyelamat saat keuangan menipis atau ketika waktu terbatas untuk memasak. Menurut penelitian dari Kebidanan Tahirah Albaiti Bulukumba 2024, disebutkan bahwa mayoritas mahasiswa mengonsumsi mie instan lebih dari 2 kali dalam seminggu. Namun, di balik kepraktisannya, konsumsi mie instan yang tinggi dalam jangka panjang dapat berdampak negatif terhadap kesehatan. Meskipun sebagian mahasiswa memiliki kesadaran akan dampak ini, tetapi tetap saja banyak dari mereka yang belum bisa menghindari kebiasaan tersebut. Perilaku konsumsi mie instan di kalangan mahasiswa tentu tidak terbentuk begitu saja. Faktor ekonomi, waktu, kebiasaan sejak kecil, bahkan iklan di media sosial turut mempengaruhi pola konsumsi mereka. Kemudian, kemampuan seseorang dalam memahami informasi gizi atau yang dikenal dengan literasi gizi berperan penting dalam pengambilan keputusan konsumsi makanan. Literasi gizi yang rendah seringkali membuat konsumen kurang kritis dalam memilih makanan, termasuk mie instan. Lalu, terdapat beberapa rumusan masalah di antaranya, bagaimana kebiasaan konsumsi mie instan pada mahasiswa ditinjau dari frekuensi konsumsinya. Kemudian, apa yang menyebabkan mahasiswa kurang memahami kandungan gizi dan label komposisi pada kemasan mie instan? Kemudian, apa hubungan antara kebiasaan konsumsi mie instan dengan pemahaman mahasiswa terhadap kandungan gizi dan label komposisi? Yang terakhir adalah bagaimana kajian literasi kimia gizi dan representasi data dapat digunakan dalam memahami hubungan tersebut. Untuk tujuan penelitian ini yaitu menganalisis pola kebiasaan konsumsi mie instan di kalangan mahasiswa berdasarkan frekuensi konsumsinya. Yang kedua, menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya pemahaman mahasiswa terhadap kandungan gizi dan label komposisi pada kemasan mie instan. Yang ketiga adalah mengidentifikasi hubungan antara kebiasaan konsumsi mie instan dengan pemahaman mahasiswa terhadap kandungan gizi dan label komposisi. Yang terakhir adalah menganalisis penggunaan kajian literasi kimia gizi dan representasi data dalam memahami hubungan tersebut. Manfaat penelitian yang kami lakukan terdapat dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian literasi kimia gizi, khususnya terkait pemahaman mahasiswa terhadap informasi, kandungan gizi, dan label informasi, komposisi makanan olahan mie instan. Kemudian menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya dalam bidang edukasi gizi dan perilaku konsumsi pangan berbasis data representasi. Yang kedua, terdapat manfaat praktis, yaitu memberikan gambaran nyata tentang kebiasaan mahasiswa dalam mengonsumsi mie instan dan meningkatkan kesadaran mahasiswa akan pentingnya membaca label gizi sebelum mengonsumsi suatu produk. Kemudian, ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada pola konsumsi mie instan di kalangan mahasiswa ITB, termasuk frekuensi konsumsi dan faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan produk. Selain itu, dikaji juga pemahaman mahasiswa mengenai informasi gizi dan kemampuan mereka dalam membaca label bahan makanan. Penelitian ini membahas tingkat literasi gizi kimia, yakni sejauh mana mahasiswa memahami konsep kimia terkait zat gizi dan reaksi dalam proses pengolahan mie instan. Penelitian ini dilakukan dengan metode survei dan studi literatur, serta dibatasi pada mahasiswa aktif ITB dari berbagai jurusan. Kemudian, metode yang kami gunakan itu menggunakan campuran kualitatif dan kuantitatif. Strategi metode campuran yang digunakan adalah metode konkurren atau sewaktu-waktu, yaitu penelitian yang menggabungkan data kualitatif dan kuantitatif dalam satu waktu, kemudian kedua data tersebut dibandingkan. Untuk tinjauan pustaka yang pertama, penelitian terdahulu. Terdapat beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan untuk mengkaji kebiasaan konsumsi mie instan di kalangan mahasiswa, baik dari sisi kesehatan, waktu, ekonomi, hingga literasi gizi. Masih sedikit penelitian yang menelaah keterkaitan antara pemahaman mahasiswa terhadap label gizi, komposisi kimia, dan representasi data pada kemasan mie instan. Oleh karena itu, tabel berikut merangkum 10 penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini, dilihat dari aspek argumen utama, relevansi dengan penelitian yang sedang dilakukan, dan celah yang belum banyak dieksplorasi. Terdapat beberapa landasan teori. Yang pertama yaitu tentang mie instan. Popularitasnya didorong oleh kemudahan penyajian, rasa yang lezat, harga terjangkau, dan daya simpan yang lama menjadikannya makanan favorit di berbagai kalangan masyarakat. Namun mie instan sering dianggap sebagai makanan tidak sehat atau junk food. Kandungan gizi utamanya adalah karbohidrat, tetapi rendah serat, vitamin, dan mineral. Selanjutnya adalah pola konsumsi pada mahasiswa. Mahasiswa cenderung tinggi konsumsi mie instan, yaitu 2-3 kali dalam seminggu, atau lebih bagi yang tinggal di kos atau asrama. Selanjutnya adalah pengetahuan gizi mahasiswa dan literasi komposisi pangan. Pengetahuan gizi mahasiswa masih rendah, padahal penting untuk keputusan makan sehat. Selanjutnya adalah representasi data dan label komposisi. Label komposisi gizi pada kemasan makanan merupakan representasi informasi berbasis data meliputi tabel nilai gizi, daftar bahan, serta representasi kebutuhan harian.
Untuk hasil dan pembahasan, yang pertama mengenai kebiasaan konsumsi mie instan pada mahasiswa ITB. Distribusi berdasarkan data survei dari 47 mahasiswa ITB ditemukan bahwa lebih dari 3 kali per minggu sebanyak 12,8% responden mengonsumsi mie instan dengan sangat sering dengan alasan utama karena praktis dan murah. Untuk konsumsi 2-3 kali per minggu sebanyak 19,1% responden dengan motivasi dominan karena tidak sempat memasak serta rasanya enak. Untuk 1 kali per minggu atau kurang, sebanyak 68,1% responden mengonsumsi secara terbatas. Sebagian besar menyatakan bahwa konsumsi dilakukan saat makan malam atau tengah malam ketika begadang. Untuk temuan ini juga mengungkapkan dimensi baru yang belum banyak disorot dalam penelitian terdahulu. Misalnya, hanya 6,4% mahasiswa yang tinggal bersama orang tua, sementara sebagian besar memilih asrama atau kos. Fakta ini terlihat dari hasil distribusi dalam diagram gambar. Kondisi ini memperkuat hipotesis bahwa mahasiswa yang tinggal di lingkungan terbatas seperti kos atau asrama lebih bergantung pada mie instan akibat keterbatasan fasilitas memasak. Yang selanjutnya adalah penyebab rendahnya pemahaman mahasiswa terhadap label gizi. Yang pertama, kebiasaan membaca label gizi. Dari data survei, hanya 19% responden yang mengaku selalu membaca label pada kemasan mie instan. Sebanyak 32% responden hanya membaca label gizi sesekali. Sebanyak 49% responden tidak pernah membaca label gizi. Rendahnya kebiasaan membaca dan memahami label gizi memperkuat poin pada rumusan masalah kedua, yakni bahwa mahasiswa belum memiliki literasi gizi yang memadai. Kemudian miskonsepsi mengenai natrium. Berdasarkan interpretasi jawaban, sebanyak 63,8% responden yang memilih cukup tinggi mengonsumsi bahwa kadar tersebut masih aman dikonsumsi setiap hari, menunjukkan miskonsepsi terhadap standar konsumsi natrium harian. Kemudian untuk hubungan kebiasaan konsumsi dan pemahaman gizi. Data mengungkapkan bahwa meskipun 87,3% mahasiswa secara kognitif menyadari risiko kesehatan dari konsumsi mie instan berlebih, dalam praktiknya 78,7% tetap mengonsumsi produk tersebut minimal 1 kali per minggu. Kontradiksi perilaku ini terutama dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu keterbatasan waktu akibat adanya aktivitas akademik, kendala finansial yang menyulitkan akses makanan sehat, serta minimnya alternatif praktis yang tersedia di lingkungan tempat tinggal selama berkuliah. Kemudian, peran literasi kimia gizi dan representasi data. Di data survei mengungkapkan bahwa beberapa temuan kunci terkait preferensi mahasiswa dalam memahami informasi gizi. Yang pertama, tingkat ketertarikan. Sebanyak 48,9% responden sangat tertarik mempelajari kandungan gizi makanan. Sebanyak 29,8% menunjukkan ketertarikan yang cukup tinggi. Kemudian, untuk kebutuhan informasi yang lebih jelas, sebanyak 57,4% sangat setuju perlunya penyediaan informasi gizi yang lebih jelas. Sebanyak 34% responden setuju dengan pernyataan tersebut. Untuk kemampuan interpretasi, hanya 14,9% responden yang yakin bisa menginterpretasikan grafik kebutuhan gizi harian. Sementara 85,1% responden tidak yakin atau tidak bisa memahaminya. Kemudian untuk preferensi format penyajian, sebanyak 85,1% responden cukup setuju dan sangat setuju bahwa grafik lebih mudah dipahami daripada tabel. Dan hanya 14,9% responden yang tidak setuju dan sangat tidak setuju dengan pernyataan ini. Untuk solusi yang diusulkan, berdasarkan temuan tersebut, 2 solusi yang dapat kami usulkan, yaitu yang pertama, desain ulang label gizi visual. Pertama, diperlukan inovasi dalam penyajian informasi gizi melalui pendekatan visual yang lebih intuitif. Solusi konkretnya meliputi penerapan ikon-ikon universal untuk zat gizi utama, sistem kode warna merah, kuning, hijau sebagai indikator kadar zat tertentu seperti natrium dan lemak, serta penyusunan hierarki informasi yang memprioritaskan data pokok. Pendekatan ini dirancang untuk mempermudah pemahaman sekilas tanpa memerlukan pengetahuan gizi yang mendalam. Kedua, edukasi gizi berbasis kampus. Kedua, perlu dikembangkan program edukasi gizi yang menyasar mahasiswa penghuni kos atau asrama secara khusus. Program ini dapat diwujudkan melalui informasi di lingkungan kampus seperti poster infografik, di area umum, modul singkat di kantin, atau konten digital melalui platform kampus. Edukasi harus menekankan pada aspek praktis seperti cara membaca label, memahami kebutuhan gizi harian, dan alternatif makanan sehat yang terjangkau. Kesimpulannya, dari penelitian ini, mayoritas mahasiswa ITB mengonsumsi makanan mie instan 1-3 kali per minggu, dengan frekuensi tertinggi sebanyak 59,6% responden mengonsumsi 1 kali per minggu. Kepraktisan 87,2% dan harga terjangkau 70,2% menjadi alasan utama tingginya konsumsi, diikuti oleh keterbatasan waktu dan preferensi rasa. Pola ini menunjukkan ketergantungan yang tinggi pada makanan mie instan sebagai solusi praktis di tengah kesibukan akademik. Yang kedua, terdapat masalah serius dalam pemahaman gizi di mana 49% responden tidak pernah membaca label gizi dengan rata-rata skor pemahaman 3,2 dari skala 5, dengan 63,8% responden salah menginterpretasikan istilah natrium cukup tinggi sebagai aman untuk dikonsumsi harian. Yang ketiga, analisis menunjukkan tren negatif di mana responden dengan konsumsi lebih dari 1 kali per minggu memiliki pemahaman gizi lebih rendah dibandingkan yang tidak mengonsumsi setiap minggunya. Paradoks terlihat pada 66% responden yang menyadari risiko kesehatan, namun 78,7% tetap mengonsumsi mie instan lebih dari 1 kali per minggu, menunjukkan gap antara pengetahuan dan perilaku. Yang terakhir, untuk meningkatkan literasi gizi, penelitian merekomendasikan yang pertama, desain ulang label gizi berbasis visual dengan ikon universal dan kode warna, serta program edukasi gizi terstruktur di lingkungan kampus. Pendekatan visual terbukti efektif meningkatkan pemahaman dan perubahan perilaku sebagaimana didukung oleh berbagai studi terkait. Sekian video yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.